Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Tikarini dengan NIM 2417051014 dari program studi S1 Akuntansi kelas 2H. Di sini saya akan membahas mengenai LKM 3 Agama Hindu. Baik, langsung saja soal yang pertama. Siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Nah, jadi dalam ajaran agama Hindu, manusia pertama yang diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa adalah Syambu Manu bersama istrinya Satarupa. Mereka itu diyakini sebagai leluhur seluruh umat manusia dalam siklus kehidupan saat ini. Nama Manu sendiri berasal dari kata man yang berarti berpikir atau makhluk yang memiliki kesadaran. Manu dan Satarupa memiliki keturunan yang disebut Manawa yang menjadi dasar eksistensi manusia Hindu. Dalam manusia dalam ajaran agama Hindu itu terbentuk dari 5 unsur alam yang disebut dengan Pancamahabhuta, yaitu ada pertiwi atau tanah, apa atau air, kemudian ada teja atau api, bayu atau udara, dan akasa atau eter. Nah, pertiwi melambangkan unsur padat seperti tulang dan daging. Apa melambangkan unsur cair seperti darah dan cairan tubuh lainnya. Kemudian teja melambangkan unsur panas yang mengatur metabolisme tubuh. Bayu melambangkan unsur gas yang berkaitan dengan unsur-unsur lainnya. Karena tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur ini, agama Hindu itu mengajarkan konsep buana alit atau mikrokosmos dan buana agung atau makrokosmos yang menegaskan bahwa manusia ini adalah bagian kecil dari alam semesta yang lebih besar. Nah, keseimbangan antara tubuh manusia dan alam semesta sangat ditekankan dalam ajaran agama Hindu. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah dasar keyakinan agama Hindu? Nah, jadi Pancasrada merupakan 5 keyakinan utama yang menjadi pedoman hidup umat Hindu. Keyakinan pertama adalah Widisrada, yaitu keyakinan terhadap keberadaan Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber kehidupan di alam semesta. Kedua ada Atmasrada, yaitu keyakinan bahwa setiap manusia itu memiliki atman atau roh yang bersifat abadi dan akan mengalami siklus kelahiran kembali. Kemudian yang ketiga ada Karma Palasrada, yaitu keyakinan terhadap hukum karma di mana setiap perbuatan memiliki akibat yang akan kembali pada pelakunya. Yang keempat ada Punarbawa Srada, yaitu keyakinan terhadap reinkarnasi atau kelahiran kembali yang terjadi akibat adanya sisa karma yang belum terselesaikan. Dan yang terakhir adalah Moksa Srada, yaitu keyakinan terhadap moksa, artinya pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian sehingga roh menyatu dengan Brahman. Nah, Pancasrada mengajarkan bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Oleh karena itu, keseimbangan antara perbuatan, kesadaran, dan hubungan dengan Tuhan sangat ditekankan dalam ajaran agama Hindu. Nah, dengan memegang teguh Pancasrada, umat Hindu itu dapat diharapkan menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan mencapai tujuan tertinggi, yaitu moksa. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan sumber penyakit ditinjau dari agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, penyakit tidak hanya berasal dari faktor fisik, tetapi juga dari ketidakseimbangan energi dalam tubuh, pikiran, dan hubungan dengan lingkungan. Salah satu sumber penyakit dalam agama Hindu adalah ketidakseimbangan 3 dosa, yaitu ada vata atau udara, pita atau api, dan kapha atau air. Nah, jika salah satu dari unsur ini tidak seimbang, maka berbagai penyakit dapat muncul seperti gangguan pencernaan, inflamasi, atau masalah pernapasan. Nah, selain ketidakseimbangan dosa ini, Hindu juga mengajarkan bahwa penyakit itu dapat disebabkan oleh hukum karma. Konsep karma pala menyatakan bahwa tindakan di masa lalu, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan sebelumnya, dapat berdampak pada kesehatan seseorang. Oleh karena itu, agama Hindu menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik agar kesehatan juga tetap terjaga. Nah, penyakit ini juga dapat muncul akibat ketidakseimbangan dengan alam. Agama Hindu itu mengajarkan bahwa manusia itu harus hidup selaras dengan alam, karena eksploitasi lingkungan atau perilaku yang merusak keseimbangan ekosistem bisa berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Misalkan,
Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai penyakit fisik, sedangkan ketidakseimbangan energi dalam alam dapat berpengaruh pada kesehatan mental dan spiritual. Yang terakhir, agama Hindu juga menyoroti pentingnya kesehatan mental dan energi positif. Nah, keadaan pikiran yang negatif seperti stres, ketakutan, dan kecemasan itu dapat melemahkan sistem imun dan menyebabkan penyakit fisik. Dalam ajaran agama Hindu, keseimbangan triguna atau satwa, rajas, dan tamas sangat penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan hidup itu menjadi kunci utama dalam mempertahankan kesehatan menurut ajaran agama Hindu. Selanjutnya materi yang keempat yaitu jelaskan pengobatan atau usada dalam sastra Hindu dalam menghadapi penyakit fisik dan rohani manusia. Nah, usada ini adalah sistem penyembuhan dalam tradisi agama Hindu yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga aspek spiritual dan emosional. Konsep ini banyak dipengaruhi oleh Ayurveda dan ajaran keseimbangan tubuh dalam Hindu. Salah satu metode utama dalam usada adalah penggunaan ramuan herbal. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, sirih itu telah lama digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit. Nah, ramuan ini tidak hanya berfungsi untuk menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Selain pengobatan dengan ramuan herbal, usada juga menerapkan terapi pijat dan yoga sebagai metode penyembuhan. Terapi pijat ini bertujuan untuk melancarkan aliran energi dalam tubuh dan membantu menghilangkan penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dosa. Sementara itu, yoga dan meditasi ini digunakan untuk menenangkan pikiran dan menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Dalam ajaran agama Hindu, penyakit ini juga bisa bersumber dari energi negatif atau gangguan spiritual. Oleh karena itu, ritual penyucian seperti melukat sering dilakukan untuk membersihkan tubuh dan jiwa dari pengaruh yang buruk. Melukat ini merupakan upacara mandi suci yang menggunakan air suci untuk membersihkan diri dari penyakit baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Pengobatan dalam usada juga berlandaskan pada konsep Trihita Karana yang menekankan pentingnya keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nah, dengan menjaga hubungan yang harmonis antara ketiga aspek tersebut, kesehatan tubuh dan jiwa diharapkan dapat tetap terjaga. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.